Pak lelo, 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 leko. Demi film Indonesia. Hari ini kita dengan Lembayung official teaser ya, Official trailer. official trailer. Silakan bisa dijelaskan dari awal Bang gimana? Ya ini film produksi pertama ya dari Prime Eagle Studios. Nah kita kerjasama dengan Tiger Wong. Jadi idealnya sih ya kita mencoba menawarkan film bergenre horor, tapi ini bukan horor biasa. Aku sih nggak berani nge-spill banyak juga ya ke Arul karena semua orang bilang, oh film gua beda, film gua bukan horor biasa, Tapi kalau gua ngomong banyak, nanti jadi spoiler. Jadi mungkin nanti setelah after official trailer, mungkin akan terasa bedanya di mana. Iya, orang kemudian mengkonotasikan Lembayung itu kan sangat romance dan kemudian sangat mellow gitu ya. Kok tiba-tiba jadi horor Kak? Itu kuncinya Kak Arul. Lembayung ke horor apa ya? Apa sih? Nah itu sebenarnya twist yang akan dijawab di film ini. Jadi aku menyarankan sih lebih baik ditonton daripada aku cerita. Jadi akhirnya jadi spoiler Kak Arul. Tapi sedikit aja Kak. Itu berkenaan dengan tokoh siapa dan siapa gitu. Mancing-mancing ini. Dikit aja. Ya kalau kita ngomong Lembayung itu kan warna senja ya, orange, manis. Tapi kan pasti di balik senja menjelang malam, di balik warna yang tadi katanya romantis itu pasti ada suatu story yang ternyata wah ada suatu hal yang besar di balik itu. Gitu sih, mungkin segitu dulu deh kan. Semangatnya karena ini akan menjadi horor yang beda. Tapi kalau menjadi horor yang romantis mungkin enggak ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kalau gue ngelihat baju ini bro sangat menyeramkan gitu ya. Jadi ada sosok yang memang keluar dan identik dengan witch, identik dengan nenek sihir ya. Ada pendapat kah bro? Nanti habis kita press release ngomong banyak sama lu. Mancing-mancing. Dan ini terakhir. Biasanya ada MNC Pictures. Ini jadi second liner kah atau Ini disebut second sebagai brand. apa? Ini second brand mungkin lebih refreshment ya bahwa Prime Eagle mungkin kita punya ruang yang lebih lebar ya. Mungkin di sana sih. Sukses Bang. Nanti kita ketemu lagi pada saat Thank you Kak Arul. press Terima con. kasih banyak demi film Indonesia. Pak lelo, lelo. Ini kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita. di judulnya Jinak Poli Gigi gitu ya. Kemudian menariknya adalah waktu kita tertarik untuk mengambil ini dan saya menugaskan salah satu teman saya Roy Rahmatullah. Nggak ada ya Roy? Ada di atas Pak. Oh itu Roy di situ. Untuk coba approach cerita ini dan sesuatu yang menarik adalah sebetulnya karena semua orang kan selalu berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan klinik itu harusnya sangat higienik, sangat bebas bakteri gitu ya. Tapi justru ini sepertinya seperti sebuah antitesis gitu ya. Ternyata di situ cukup misteri, ada banyak misteri yang terjadi dan itu dituliskan dalam satu pengalaman gitu. Jadi ini satu yang menarik gitu, satu yang berlawanan dan akhirnya kita coba approach dan bisa seperti hari ini gitu. Kira-kira itu mungkin pertimbangannya kenapa kita akhirnya mencoba memvisualkan, mengalih wahanakan menjadi sebuah film. Oke, awalnya dari klinik jadi klinik ya Pak ya? Enggak ada klinik. Enggak. Kita mesti malamnya nggak bisa tidur demi Allah. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi Tuliskan skenario-nya dan sebagainya, akhirnya mungkin teman-teman sebagainya juga udah dengar orang pertama yang sebetulnya kita ceritakan adalah justru Arya. Arya yang kita ceritakan tentang ide ini, kemudian Arya, oh bilang ini keren gitu ya. Kemudian baru kita ngobrol sama Baim tertarik gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan Baim
gue mau mas, tapi gue yang ngedirect. Keren. Percaya diri, kita hargai apresiasi tentu Mbak Imong. Setelah baca skenario draft yang awal-awal gitu, terus akhirnya saya kaget gitu, waduh, Mbak Im mau ngedirect. Saya tanya teman-teman, ada sebelumnya pernah ngedirect nggak? Wah ini film pertama ini gitu ya. Tapi saya ngobrol berkali-kali sama Mbak Im dan akhirnya nggak tahu dia punya pelet apa gitu, jatuh cinta akhirnya gitu ya. Dan akhirnya setelah itu akhirnya berkembanglah menjadi sebuah skema bisnis yang nggak cuma hanya menjadi seorang director, tapi juga Mbak Im menjadi seorang produser juga di sini. Jadi ini adalah proyek antara Prime Eagle dan TWE ya. Proyek pertama ya kita ya, Mbak Im ya. Iya betul Pak. Proyek pertama dan akhirnya di perjalanan begitu shoot dari skenario aja ternyata Mbak Im ngebongkarnya bukan main gitu ya. Jadi saya lihat wah ini memang chemistry-nya Mbak Im ada di film ini. Menjadi clear visinya adalah saya ngelihat clear banget visinya Mbak Im di film ini dan dia bongkar skenario berkali-kali gitu ya. Sampai syuting pun sangat banyak hal di luar dugaan yang nggak kepikiran gitu sama saya sebagai produser dan dari seorang sutradara seperti Mbak Im yang di luar dugaan lah, out of the box gitu ya. Oke. Banyak hal yang out of the box dan sampai dengan editing juga sama. Ya akhirnya sampai hari ini dan Mbak Im berhasil membuktikan ke kita semua para produser wah ini boleh nih Mbak Im. Oke. Di praktek di ruang poli gigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk. Drama di setiap lokasi, di setiap syuting itu selalu ada. Tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan tersebut semuanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau ditanya overall proses syuting sih berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Post production pun mungkin agak relatif panjang karena karena memang post detailing karena memang buat kita Prime Eagle kan ini film horor yang pertama ya. Jadi memang kita sama Pak Im ya sama-sama ngulik, oh ternyata bikin film horor nggak gampang loh. Justru malah sangat harus detail. Kalau nggak ya nggak akan jadi film yang berbeda. Gitu. Nah semua proses itu sampai ke post produksi pun kita lakukan dan ya Mbak Im juga sangat concern ya. Jadi overall sih panjang, penuh diskusi dan perdebatan, tapi untuk hasil yang lebih baik dan kita sama-sama puas dengan hasil tersebut. Alhamdulillah, amin. Duduk di kursi dental. Aku lapor dulu ya. Prosesnya lama banget ya. Kita ubah skenario itu pas syuting masih ubah. Pas on the set juga, apalagi pas ada scene dia juga saya ingat banget Pika ini hilangin aja semua scene asik kata dia. Nilai-nilai masih inget ya, asik kata dia, kata dia. Jadi kalau kita kan emang basicnya juga pemainnya, kadang-kadang kita itu tahu kapan perlu dan tidak, dan kapan di-cutting atau enggak. Tapi kalau untuk proses sih dari tadi orang-orang bilangnya saya, tapi balikin lagi saya sebenarnya ke mereka sih. Susah sekali loh, banyak juga yang nolakin saya untuk ini, nggak percaya sama gue. Bagus gitu. Bukan ketawa ya gitu. Beneran ini kisah nyata beneran. Ini kisah nyata, kita kisah nyata beneran. Jadi kalau saya bilang, saya terima kasih sama mereka semua. Pemain-pemain ini pemain-pemain bagus semua ya. Dengan baru mendirect aja, saya kalau dipercaya udah seneng banget ya. Terakhir itu karakternya dia nih. Pika, dia aja mikir hampir berapa lama tuh? Ada kayak lama. Baca dulu ya. Bagus ke sini. Baik gimana sih? Tapi ketika udah jadi, ya saya deliver sebagus mungkin, sedetail mungkin, dan ternyata jujur nih depan kalian semua nih, bikin film itu susah banget. Susah banget. Kita harus benar-benar ada di setiap post pro ya, bukan hanya mendirect saja. Ada di music scoring, ada di grading, ada di mixing, dan ada nggak director yang menyempatkan waktu untuk itu? Apa cuma kerja aja? Jadi buat saya mendirect itu susah banget.
membuat film itu susah banget. Jadi kalau emang membuat film bagus ya saya harus menyita waktu ya 1 tahun lebih untuk membuat ini. Terakhir saya ini mixing baru kelar berapa hari Pak Titan kemarin kita ketemu. Hari apa kita ketemu? Jumat. Bayangin, saya hari Jumat kemarin baru selesai filmnya. Pak, tapi Bapak kayaknya ketempelan. Iya bener. Untung dia nggak puncet ya. Ketempelan. Oh iya, Level Tom and Jerry ya. Iya, nyambung dilanjut. bahasanya tempelan. Horor soalnya. Iya. Balik lagi membuat film itu susah. Bukannya berarti saya bilang film saya itu bagus atau nggak gimana, tapi menurut persepsi saya adalah bagus. Tinggal gimana kalian nonton nanti premier tanggal 19. Kita hanya menyuguhkan sesuatu hal yang kita bilang ini sudah maksimal. Oke. Itu dia. Tapi Ya, dan saya tidak menyalahkan. Saya pernah jadi pemain. Nah. Director baru gue bilang, so tau banget nih sialan. Jadi buat saya, nggak apa-apa. nggak apa ya. Saya tinggal membuktikan kita bisa menarik dengan benar dan hasilnya bagus. Tapi ketika ada kayak begitu, yang paling susah Pak, menyesuaikan saya dengan karakter masing-masing ini. Oke. Menarik dia beda, dia beda. Semuanya berbeda. Iya. Dan apalagi ini kan film dari Thread, Jin Poli Gigi, tadi kita udah bisa. Kemudian ini bahasanya adalah mengalihwahanakan. Nah itu bagaimana tuh kesulitannya? Apalagi ini untuk debutnya seorang Mbak Imo. Susah juga bener, memang saya aja baca nih, mengalihwahanakan. Nah itu dia. Iya, jadi memang cerita ini berdasarkan kisah nyata dan saya itu maaf, jujur saya itu tidak melihat, untuk jujur ya, tidak melihat itunya, Twitternya. Saya langsung mau ngobrol sama orangnya. Saya mau ngobrol, saya nggak mau ini, karena saya mau tahu dari dia cerita jujur atau enggak. Karena dari mata itu kelihatan. Karena saya membuat sesuatu hal yang nyata di mata orang. Kalau saya mendengarkan, kalau saya hanya melihat mendengarkan, saya nggak mau. Dan saya waktu itu melihat dia pun cerita nangis. Dan gini, dia setiap menceritakan, dia selalu tidak bisa tidur setelah itu. Sama seperti saya udah selesai film ini, saya kasih lihat sama dia takut. Karena dia selalu reminder lagi. Karena waktu itu dia itu hampir meninggal, apalagi karakter Arum. Yang Arum itu yang sebenarnya hampir meninggal. Jadi buat dia itu traumatik. Dan saya harus cerita sama dia. 3 kali saya ketemu sama dia, saya tahu poin yang benar yang mana, dan kita melebarkan untuk mendramatisasikan untuk penonton semua. Jadi ada yang kita create, ada yang kita berdasarkan kisah nyata. Itu. Oke, baik. Alam pria dan wanita. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Oh, kamu bilang kan otaknya manjur. Mas Emilka sama Ruben waktu itu ngobrol juga di Epicentrum kan kita kan. Nah, 2022 kalau nggak salah. oke. 2022 akhir mas ya kita ya. Ya bulan-bulan Novemberan lah kayaknya. Itu ngobrol, memang pas diceritain, oh menarik ini. Apalagi kalau bisa dikembangkan lebih detail lagi. Oke. Gitu. Ya proses perjalanan yang pastinya nggak cepat ya. Ya. Persiapan dan segala macam panjang. Akhirnya Mbak Imo. juga sama Mbak Im. Ketemu. Ngobrol di kantornya Mbak Im. Udah dia bilang, bro, yuk gas yuk. Ya udah kalau dia minta saya nggak bisa bilang enggak. Ada hubungan saudaraan, nggak usah nolak. Nggak boleh nolak gitu ya. Dia gas deh. Gas gitu ya. Ya. Film saya horor pertama bagaimana? Film horor pertama dan sepertinya film saya pertama juga setelah berapa tahun nggak tayang film lagi kan, maksudnya nggak tayang film lagi. Betul. Pembayung ini jadi film pertama juga saya kembali lagi, terus ya mudah-mudahan bisa menjadi film yang baik. Amin. Bisa disukai juga, bisa jadi film yang beda juga dari film-film horor yang sudah beredar. Kalau karakternya bagaimana? Jadi seorang dokter. Dokter Tito. Main dokter-dokteran nih ya. Enggak kan bener dong kan, acting menjadi dokter kan gitu. Ada kesulitan mungkin atau challenge gitu? Sebetulnya nggak terlalu ya, karena sebelumnya saya
memang cukup dekat dengan dokter dan sahabat-sahabat saya dulu pun juga banyak yang jadi dokter gigi kebetulan. Sahabat-sahabat saya dan salah satu hal yang saya lakukan memang sebelum syuting saya juga sempat ke dokter gigi. Jadi nambel. bukan bersihin karang, kebetulan ini karang kapal api ya. Iya, waduh. Jadi di situ fokusnya saya lebih banyak melihat pergerakan dokter gigi itu seperti apa secara langsung ya, secara langsung, terus ngobrol-ngobrol juga sedikit meskipun nggak bilang saya akan syuting Lembayung untuk menjadi seorang dokter gigi. Ya. Jadi seperti itulah ya prosesnya ya. Aman lah ya, gasken banget nih ya. Gas. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja. Ini gimana nih kalau kita beneran dipulangin cuma gara-gara kita bukan laki-laki? Waktu itu masih. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Terima kasih Prime Eagle Studio dan juga Tiger Wong, mantap. Sudah boleh bergabung di film Lembayung ini. Kalau buat karakter Pika, jujur aku memang lebih banyak ngobrol sama Kak Baim. Karena Pikanya pun langsung ngobrolnya sama Kak Baim. Jadi aku lebih ngulik dan dia kan juga tidak mau terlihat orang yang sebenarnya kan. Jadi aku meng-create karakter Pika itu tersendiri tapi dengan ceritanya dia, dengan rasanya dia gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama Kak Baim gitu sih. Tapi baca threadnya mungkin saya tambahin kenapa nggak bisa terlihat, takut salah pengertian karena takut kelihatan rumah sakit. Iya, nama itu juga disamarkan karena takutnya kena rumah sakit sebelumnya. Oke, ya boleh. Nah kalau misalnya risetnya sendiri sejauh apa gitu? Kan mungkin dari baca threadnya dulu juga selain ngobrol-ngobrol sama Baim gitu. Waktu itu memang semuanya itu mungkin ini dari akunya, aku nggak mau terlalu terpatok sama apa yang ada di threads gitu. Jadi lebih baik aku tahu Kak Baim maunya gimana, kita cari solusinya, kita berdiskusi. Waktu itu juga aku sama Yasamin sempat nongkrong itu ngebahas skrip. Sampai besok tuh kayak lagi anak-anak ngerjain PR gitu. Kita lagi kayak PKL. Nih kayak hasil diskusi kita apa. Jadi kita semuanya diobrolin bareng-bareng gitu. Terus juga aku pun juga sempat hampir sama kayak Arya, aku juga memang kebetulan habis dari dokter gigi, jadi aku ngeliat detail-detailnya dulu. Terus sempat ngobrol sama. Kita waktu itu udah terjadi bareng ya. Suka mancing aja sih. Iya, terus juga sempat kayak nelpon sama temen, kayak kalau di klinik tuh bedanya apa sama rumah sakit dan lain-lain gitu, tentang beberapa ruangan yang nanti akan ada di filmnya tapi belum ada di trailernya gitu. Ya, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 seberapa horor film Lembayung ini? 11. Nah, Iya. Lu tadi udah ganti nama. Kalau ya juga. Jadi gini ya, kalau aku pribadi jujur terkadang mungkin sudah mati rasa sama yang namanya horor. Itu dia. Tapi aku berani bilang ini beda bro karena beda bro. Udah gitu pakai gini lagi. Itu baik. Baim ya. Beda bro. Ini beda banget karena satu kita juga ada action-actionnya. Oh wow. Terus juga ada kisah drama antara persahabatannya, kisah cintanya juga. Terus juga ada misteri-misteri yang bakal kita ungkap. Jadi kalau misalkan aku ditanya ini serem apa enggak? Serem gitu. Tapi kan ukuran serem orang beda-beda kan. Jadi harapannya bisa kalian nikmatin gak cuma kehororannya tapi juga cerita yang ada di dalam film Lembayung ini. Baik. Pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Kalau Bu Ida nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatannya Bu Ida. Aku mau pulang. Iya, lumayan ragu untuk jadi Arum karena bisa dilihat lumayan challenging. Kayaknya aku sampai berapa kali meeting pertama sama Mas Emilka, akhirnya ketemu Kak Baim. Ketemu Kak Baim 2 kali sampai akhirnya. Saya harus meyakinkan dia loh. Sampai 2 kali. Bukan cuma dia loh, ada emaknya. Nah, ibunya juga begini ya. Pokoknya konsepnya Baim soalnya kita kejar terus. Kejar terus. Baik. Lanjut, silakan. Ya, karena karakter Arum ini nggak cukup sih, malah berat buat aku. Aku dari awal udah realistis bilang kayaknya kalaupun aku ngejalanin ini udah pasti untuk ngebawain karakter Arum nggak mudah dan pasti nggak nyaman gitu karena banyak banget yang terjadi sama hidupnya Arum gitu. Even pada saat baca skripnya
kita pun yang baca kayak, hah capek banget ya emang Pika dan Arum gitu. Apalagi kalau dari threadnya dan yang Kak Baim bilang juga, Arum sampai kondisinya separah itu gitu kan. Untuk bisa mendeliver karakter Arum pasti sulit, dan gimana bisa membawa karakter Arum ini justice sama Arum yang aslinya juga gitu kan. Karena aku juga nggak bisa ketemu sama Arum ya, kayaknya lumayan cukup traumatis untuk Pika dan Arum beneran gitu. Jadi ya challenge banget sampai 3 kali untuk akhirnya kayak ya udah berjodoh dengan Lembayung ini. Oke. Boleh contohin lagi nggak tadi? Mati. Kayaknya mungkin orang dewasa bisa. Siapa tuh? Kavili? Aduh gak bisa, Arumnya nggak sipit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Beyond my expectation. Wow. Artinya ojo nakal-nakal. Beyond. Ojo nakal-nakal. Mungkin seperti yang Pak Titan tadi bilang, mungkin seperti Pak Kia bilang dan yang lain-lain. Bukan tidak percaya. Ketika saya ditawarin Pak Mama main ya filmku. Oh ya ayo. Sutradara siapa? Saya mah. Tiba-tiba gitu ya, ada jeda. Ayo aja, ayo gitu. Dan tidak perlu reading. Oh, oke. Dia langsung oke. Dan ketika di lokasi, aduh, mau nangis, kaget, apa ya, satu surprise yang Mbak Im bisa di hati saya sampaikan ke dia, lu gila lu ya, pinter lu ya, Mbak Im pinter ya, ya. Bakat terpendam nih ternyata nih Mbak Im ya. Itu scene saya ya, Baik. beberapa scene saya tuh, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan, dia tahu persis apa yang mau dia ambil. Jadi gak usah begini, gak usah begitu. Oke gini aja, ini mau diulang, ya udah anu. Dan itu, ini sekali lagi saya bercerita scene saya ya. Kalau ke teman-teman kan mungkin ada teknis-teknis teknis-teknis yang harus dilakukan, yang Arum juga, Pika juga berat sekali gitu. Kalau scene saya kan lebih ke departemen drama lah ya. Baik. Departemen drama, betul. Ya acting betul dong. Dan itu saya salut sekali sama Mbak. Gitu. Dan dibilang cepat prosesnya untuk kategori seorang sutradara baru. Cepat. Dan dia tahu, seperti yang saya bilang, dia tahu sekali apa yang harus diambil. Dia tahu sekali, ini nggak usah, ini aja. Begini aja, nanti akan begini. Ini terusannya ke sana loh, Mak. Ini nanti itu akan begini, Mama diam dulu. Nanti karena ini akan begini. Detail. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan. Beyond expectation ya, berarti kalau mau dirangkum gitu ya, dari kisahnya dari Lembayung ini sendiri aja, yang Lembayung itu adalah nama rumah sakit ya, bener ya? Klinik. Klinik, sorry, nama klinik gitu ya, beneran ada ya sebenarnya ya. Jadi kalau di Nggak beneran ada itu. Nggak beneran, dibikin ya. Nah, detail-detail seperti itu benar-benar dipikirkan, dan dari semua cerita teman-teman semua yang di sini yang pada saat proses Terus mati dia yang salah. Demi Allah, aku nggak. Film horor di Indonesia untuk menggabungkan ke drama dan thriller, saya bilang masih agak sedikit ya, walaupun saya menikmati banyak film horor juga ya. Cuman ada beberapa yang tadi tidak bisa dia cuma mengandalkan jam scare di mana. Dan buat saya itu bukan nilai sebuah film ya. Saya cuma bisa bilang apa yang bedain. Di sini kita menjual horor, tapi juga saya dramanya kuat banget. Dan saya ada thriller juga. Buat saya menggabungkan 3 unsur itu sangat-sangat sulit. Saya harus mendaring mereka rasanya nyampe ke penonton. Sedangkan kita harus tahu timingnya untuk ngagetin itu di mana. Dan itu masalah selera. Tapi kita punya taste masing-masing. Mudah-mudahan saya bisa berhasil di pola-pola itu yang terakhirnya ternyata kuncinya ada di mixing, bukan di directing. Directing juga pasti. Kira-kira saya udah kelar semuanya. Karena saya ngedit ini 5 bulan, baru saya ke post pro. Buat saya itu melelahkan. Kira saya sudah selesai, ternyata mixing
mempengaruhi banget. Jadi yang membedakan ini adalah horor drama. Mudah-mudahan dramanya itu malah saya nonton menangis. Saya tidak pernah saya nonton horor dan menangis. Jadi mudah-mudahan feeling itu ada di penonton. Oke. Niatan kayak gitu. Gak usah bawa nama Tuhan. So suci lo, Fik. Hidup kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Ini passion.